apakah benar seorang DRL ini kebal gitu? Apakah benar seorang DRL bisa menginjak masyarakat kecil gitu, seperti yang sudah dia lakukan ke Pak Afrizal, mantan asistennya tersebut gitu ya. Kemungkinan disitanya sampai kapan tuh? Kenapa? Kemungkinan disitanya sampai kapan? Dari kapan? Tindakan hukum yang akan kita lakukan. Tentunya ada sarana atau mekanisme hukum yang disediakan. Dalam hal ini misalnya pra-peradilan. Tapi tentu akan kami kaji, kami pelajari semua. Karena kan kami melihatnya seperti ini. Akun dokter detektif ini sebenarnya secara personal, secara pribadi nggak ada masalah bagi dokter detektif. Tapi kan ini menjadi sarana ya, menjadi sarana edukasi yang dilakukan atau didukung oleh dokter detektif selama ini, sehingga ya edukasi yang seharusnya giat dilaksanakan kepada masyarakat jadi terkendala. Nah, atas dasar itu kita upayakan bagaimana, apakah ada memang misalnya penyimpangan atau dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan misalnya juga seperti itu. Jika ada, kita akan melakukan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti itu. Ada lagi yang juga tadi siang dokter dengarkan. Jadi mereka ini, bentar ya guys ya, coba dokter pengen kalian bisa mendengarkan. Ini sepertinya mereka memang sudah bersatu. Dan kira-kira mereka itu proses yang mudah-mudahan ya produktif ini tempat sadar dan kemudian ada mana kedua ditahan apakah di Jaksel atau di Medan. Ingat ya, ditahan Jakarta Selatan atau Medan. Di Medan untuk segera memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau ditahan kan diam-diam nih apa? Medsos kan ini tenang seperti itu. Medsos tenang. Kalian dengarkan, ini mereka bersatu nih, geng tikus sama di mana mereka itu. Oke. Ini maksudnya apa? Kok tahu dia? Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini. Memang bukan besok. Menekan tim Gubernur Medan untuk segera memanggil dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau ditahan kan diam-diam nih. Apa? Medsos kan ini tenang. Seperti itu. Oke, ditahan ya, dengar ya. Oke, silakan. Ditahan. Tentang pernyataan dia, sini. Iya, itu ibaratnya apa ya? Saya berpikir itu hebat banget ya. Pulang dari sini ke Medan ketemu Polrestabes minta dia tahan. 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 Ibaratnya pribadi ya, tapi saya nggak tahu kalau menurut beliau itu aja sih Bu. Itu udah make sense sih sebenarnya. Berapa kabar akunnya ditahan itu? Insya Allah nanti malam. Malam langsung. Iya, insya Allah nanti malam. Jadi buat kalian tetap ingin melihat review yang Dotif lakukan, Dotif akan berhenti. Satu akun ditutup akan tumbuh 2, 3, 5 akun yang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang lain akan lebih semangat lagi untuk mengungkapkan ini. Karena sekali lagi Dotif ulangi, Dotif tidak akan berhenti bicara. Selama itu fakta, data, jujur, Dotif akan terus bicara. Ya seperti yang dibilang tadi, mungkin akan ada upaya rapid dan lain sebagainya ya. Tunggu aja. Jelas kita melawan upaya-upaya pembungkaman terhadap upaya kita melakukan menyuarakan kebenaran dan keselamatan konsumen. Dok, berarti untuk hari ini pemeriksaan terkait hanya pembukaan akun aja atau ada penambahan keterangan? Penambahan keterangan bahwa memang Dinas Kesehatan itu memang menyuruh surat izin praktek harus dipajang, harus dipasang di situ. Itu ada prosedur yang diduga dilewatkan oleh penyidik. Ada apa sebenarnya?
Ada apa yang dokter tanyakan? Kalau misalnya kasus yang dinaikkan adalah karena dokter menyampaikan hoax, pencemaran nama baik karena dokter mengatakan DRL Richard tidak memiliki SIP di Palembang, kenapa tidak dia pasang itu di Palembang? Saksinya pun ada, videonya pun ada, cuma tidak dokter expose. Gitu. Ada apa ini? Nah, nanti biar masyarakat dia akan menilai seperti itu. Seperti apa dokter bilang manipulatifnya DRL ini? Berapa pertanyaan? Tapi undangannya juga kayaknya Berapa pertanyaan berapa tadi? pertanyaan tuh tadi? Iya. Berapa pertanyaan? 3 ya kurang lebih ya, ada tambahan itu saya. Sementara Tapi belakangnya juga nanti kayaknya kurang agak mengurangi. Enggak, tetap aja itu kencang, nggak ada masalah. Tetap aja itu kencang, nggak ada. Jangan ngadi-ngadi deh. Ya. Nggak ada, Dodi tetap strike, tetap berapa, mau kecepatannya berapa? 100, 120, stabil di situ dari dulu ya. Nggak ada, Dodi sama sekali nggak ada. Berarti dokter belum mau klarifikasi tentang status gelar dokternya tuh. Seperti apa sih dok nih? Belum ada update lagi nih. Maksudnya apa? Gelar status dokter kan dilakukan sama netizen sama pihak Kan bisa sana. dicek di ID, ada dokter ada. Kan jelas namanya dokter ada. Berarti punya klinik kecantikan nggak mungkin lah. Itu semua udah pada tahu. Bahkan udah tahu kan DS kan mengakui juga Anu kan DS. Berarti kan dia mengakui bahwa dokter kan dokter. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dokter. Dengan ilmu yang dokter bilang bukan galaktomisnya salisilit. Itu nggak ada ya Reza Gladys. Ya, nggak ada. Jadi kamu lebih baik belajar. Begitu juga, jadi dokter sarankan antara lawyernya sama kliennya ini sama-sama belajar deh. Sesuai dengan profesinya masing-masing ya. Untuk Anus belajar di hukum. Ya, untuk Reza Gladys belajar di ilmu formulasi kalau memang kamu jualan skincare yang benar gitu. Karena pasti akan dokter singgung terus selama kamu berjualan yang nggak benar gitu. Ya, oke ya. Untuk penyitaan akun sendiri sampai kapan? Kemungkinan Itu kita nggak tahu. Ya. Kalau sesuai dengan ketentuan umum itu sampai adanya putusan. Tapi kalau ada upaya-upaya misalnya pra peradilan kemudian dikabulkan itu juga sampai di situ. Terus sebelah sana juga sempat ngomong katanya isu dokter nggak lulus seperti apa dok? Mungkin ya. Nggak lulus kan punya surat izin praktek ya. Belum Yang ngomong itu siapa? Tanyakan aja langsung. ke Tanyakan orang sama yang- dia. Mungkin nggak Apa surat izin. dasarnya? Nah itu. Mungkin nggak surat izin praktek keluar tapi nggak lulus jadi dokter. It doesn't make sense. Jadi benar-benar ya dokter itu aduh udah deh kalau bujur-bujur memang SDM-nya tiarap semua jadi dokter maklum gitu. Ya. Jadi kalian juga kalau masih pertanyaan dipikir dulu ya, jangan berdasarkan orderan ya, jangan. Ya jurnalis tetap harus netral. Ya, jadi tetap berpikir dulu, ini masuk akal nggak? Kok bisa ya surat izin praktek tapi nggak lulus jadi dokter? Kan nggak mungkin. Kok bisa ya nggak lulus jadi dokter 17 tahun berkutat di bidang formulasi skincare? Nggak mungkin banget. Ya, Menurut soal itu masih dok kan itu kayak pencemaran nama baik juga. pelakunya siapa? Itu malah baru tuh. Nggak tahu siapa. Gitu, ya. Oke? Oke, makasih. Oke, thank you ya. Nanti jangan lupa pokoknya kalau akun dokternya berhenti, akun dokter detektif hero follow aja, sama aja. Ya, Pesan dong lo, thank you. pesan terakhir untuk ini. Pesan terakhir, Daryl. pesan terakhir Daryl. doain masyarakat semakin cerdas, bukan produktif ya. Dokter mohon masyarakat ini yang semakin cerdas dan enggak lagi tertipu dengan produk-produk skincare yang overbrand dan overpriced. Itu aja. Bukan untuk produktif, tapi untuk keselamatan dompet kalian masing-masing. Karena mereka akan berbuat apa aja untuk tetap memperkaya diri mereka masing-masing. Apapun akan mereka halalkan, ya, apapun. Tapi kalian mungkin tidak pernah bertemu dengan sosok dokter, ya, aktivis yang dari dulu kita apa istilahnya relawan yang nggak pernah takut mati, ya. Jadi hanya untuk kasus begini, insya Allah detik agak ini adalah urusan yang kecil, ya. Jadi nggak penting. Jadi kalau untuk seperti ini sedikit pun nggak gentar, itu aja. Berarti udah jengukin berani kita juga. Belum sempat yang kemarin kan ternyata udah Bang Fahmi juga kan bolak-balik ini sebut barengan sama Bang Fahmi rencananya. Mereka belum sempat. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Yuk, baik ya. Oke. Atas laporan dari untuk pertama mengenai review dari produk-produk yang aman.
selama akunnya disita, kalian bisa follow akun dokter detektif hero. Ya, dokter detektif hero bersama akun dokter akan jatuh di situ. Ya, mungkin tadi juga ada tambahan. Tadi dokter keluar dari rumah saya sempat ketawa terus notifikasi kenapa nih Dokter menghadap enjoy the process. Jadi apa ya istilahnya, jadi ketawa aja menikmati skenario strategi mereka ini. Karena mungkin mereka berpikir pengen ngejatuhin dokter dengan mengambil akun dokter, rezeki dokter punya mati, nggak akan ya. Yang ngatur rezekinya dokter itu bukan kalian. sama tadi itu seperti malah pede, alhamdulillah bersyukur tersangka udah tersangka tapi belum dipanggil lagi di tahap selanjutnya seperti itu. status yang sudah bisa memutuskan seorang benar-benar bersalah. Karena sudah status dalam pendidikan. Nanti kalau penambahan pendidikan kita lihat statusnya. Seseorang baru bisa dikatakan benar-benar bersalah melakukan tindak pidana ketika dia sudah berstatus sebagai terpidana. Jadi seperti kita katakan tadi, apakah kita masih membutuhkan proses pengujian dan kita nggak tahu apakah bakalan sampai ke tahap persidangan atau bagaimana. Setidaknya kan penyidiknya ya tentu dia pasti punya pertimbangan yang mana mungkin kita serahkan aja ke penyidik. Kita juga nggak apa namanya seperti tadi kita nunggu dipanggil aja. Kalau memang dipanggil kita tunggu seperti hari ini ada panggilan juga kalau misalnya DRG juga kalau dipanggil datang ya kayak dokter tidak nggak pakai masker terus nanti kalau dipanggil ke Polda jangan ada yang pakai masker, biasa aja enjoy aja, jangan ambil pelak pintu belakang pakai masker, jangan ya normal aja kita biasa aja. Panggilan pertama Gimana jawabnya? Panggilan pertama di Medan mungkin waktu masih dalam tahap penyidikan. Tapi karena jadwalnya berlalu panggilan pertama, kami nggak tahu harus berkontak. Ibaratnya kami mempunyai kontak dengan kami nggak tahu siapa. Dan yang sudah lakukan panggilan kedua, karena kita ternyata langsung dinaikkan ke sidik. Dinaikkan ke sidik. Tapi kan kita sudah melakukan gelar perkara, kan tunggu aja. masih dibantu soal apa namanya akun TikToknya dan penjelasan dari kita akan melakukan pengkajian analisa, kita berusaha untuk kalau ada kalau emang ada ibaratnya dan sebagainya